Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habib Muhammad Saleh Daulay dari kelas 2E. Di sini saya akan menjelaskan laporan UAS Pratikum Orkom saya mengenai uh, unit prosesor trace. Di sini saya akan menjelaskan pengaruh ukuran blok untuk berbagai ukuran charge. Nah, di sini sudah tertera prosedur yang berlaku yang akan kita jalankan pada SMP charge nantinya pada konfigurasi. Nah, di sini teman-teman juga harus perhatikan. Di sini kita disuruh mengkonfigurasi work by block mulai dari 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 sampai 1024 KB dengan menggunakan ukuran charge 4 KB, 8 KB, 16 KB, dan 32 KB. Jadi teman-teman akan memainkan work by block dan serta ukuran charge-nya nantinya. Di sini kita akan memainkannya pada memori trace NAS 7. Kita ke SMP charge saja teman-teman, kita buka configure. Di sini kita jalankan sesuai prosedur yang berlaku SMP 1 Messi random. Oke. Nah, di sini kita akan memainkan work by block mulai dari 8. Pada prosedur yang berlaku di sini memorinya stay di 2 MB dan blok memorinya akan bervariasi. Jadi kita harus membuat main memorinya tetap pada 2 MB dengan cara blok memorinya yang akan kita mainkan. Sudah benar, lalu kita masuk ke sini. Nah, di sini jika kita ingin mendapatkan ukuran mulai dari 4 KB, kita mainkan blocking charge-nya. Nah, di sini kita mendapatkan 4 KB. Lalu kita open memory trace. Nah, di sini kita masuk ke trace BRG. Lalu kita mainkan di NAS 7. Kita jalankan. Jangan lupa step by stepnya menjadi komplit. Sekian. Kita tunggu. Nah, di sini teman-teman akan mendapatkan global hidden message-nya. Selanjutnya untuk jika pada soal diminta kita akan memainkan work by block 8 mulai dari 4 KB, 8 KB, 16 KB, dan 32 KB. Jadi teman-teman hanya perlu menaikkan blocking charge-nya. Kita naikkan sekali, dia akan menjadi 8 KB. Tinggal teman runningkan. Naikkan lagi 16 KB. Teman okekan, lalu tinggal teman runningkan hingga 32 KB. Nanti perintah selanjutnya dia akan disuruh main di work by block 16, 32, 64, 128, 25 hingga seterusnya sampai 1024. Setiap teman memainkan work by block 6 ke atas, 16, 32 dan ke atas, teman-teman pasti akan mendapatkan perubahan dari blocking memori dan memorinya. Jika teman ingin mendapatkan main memorinya 2 MB lagi, teman-teman cukup merubah pada blocking memorinya. Teman-teman turunkan, dia akan menjadi dapat 2 MB lagi. Ini pada work by block 16. Nah, di sini kan berubah juga nih ukuran charge-nya. Teman-teman hanya perlu menurunkan blocking charge-nya hingga dia mendapatkan 4 KB. Nanti teman-teman akan mendapatkan hasil uji seperti yang telah saya rangkum seperti ini. Work by block 8 mulai ukuran 4 KB sampai 32 KB mendapatkan semua global hit message-nya. Work by block 16 4 KB sampai 32 KB dapat seluruh global hit message-nya. Work by block 32 hingga work by block 125, 256, 12 hingga sampai work by block 1024 mulai dari ukuran charge 4 KB sampai 32 KB mendapatkan segala global hit message-nya. Masuk ke pertanyaan, apakah miss rate meningkat atau menurun dengan meningkatnya ukuran blok untuk berbagai ukuran charge? Mengapa? Secara umum, miss rate menurun dengan meningkat ukuran blok hingga mencapai titik optimal. Setelah itu, miss rate mulai meningkat kembali. Berikut ini adalah pengaruh umum berdasarkan ukuran charge. Charge kecil awalnya menurun. Miss rate menurun saat ukuran blok meningkat dari kecil ke sedang. Lalu kemudian meningkat. Pada charge sedang itu terjadi penurunan, lalu dia masuk ke tahap optimal point. Pada charge besar dia terus menurun lebih lama hingga akhirnya dia nanti meningkat kembali. Kesimpulannya, awalnya menurun, miss rate menurun dengan meningkat ukuran blok, terus masuk ke tahap optimal point, lalu kemudian meningkat
misrate-nya mulai meningkat lagi jika ukuran blok terlalu besar. Mengapa ini terjadi? Karena spatial locality. Blok yang lebih besar membawa lebih banyak data berdekatan. Lalu ada reduce block count. Peningkatan ukuran blok mengurangi jumlah total blok dalam chat menyebabkan lebih banyak konflik misses. Nah, masuk ke pertanyaan kedua, apakah collision point muncul dalam percobaan ini? Apakah pengaruh collision point terhadap bertambah dan berkurangnya misrate seiring dengan bertambahnya ukuran chat? Jelaskan. Dalam eksperimen dengan blok ukuran chat yang berbeda, collision point dapat muncul terutama ketika ukuran blok menjadi sangat besar. Ukuran blok yang terlalu besar dapat menyebabkan chat terisi dengan data yang tidak sepenuhnya relevan, menggantikan data yang lebih penting, dan mengakibatkan peningkatan misrate. Collision point mempengaruhi misrate dengan cara yang berbanding terbalik dengan peningkatan ukuran chat. Pada ukuran chat yang lebih kecil, collision point terjadi lebih cepat dengan ukuran blok yang lebih besar. Pada ukuran chat yang lebih besar, collision point mungkin terjadi ukuran blok yang lebih besar, tetapi akhirnya tetap menyebabkan peningkatan misrate jika ukuran blok terus bertambah melebihi kapasitas optimal chat. Lanjut pertanyaan ketiga, pada ukuran blok berapa misrate meningkat kembali, dan mengapa pada ukuran blok tersebut misrate meningkat? Jika dilihat berdasarkan data yang telah diproses dalam konfigurasi di atas, ukuran blok misrate yang meningkat kembali pada work by block 1024. Bisa teman-teman lihat pada hasil uji saya. Di sini pada work by block 512, di sini global hidden misses-nya masih berangka tinggi. Jika dia masuk ke work by block 1024, dia mulai mendapatkan peningkatan dengan global hidden misses-nya di angka yang berbeda signifikan. Karena ukuran blok yang terlalu besar dalam size kecil cenderung menyebabkan peningkatan misrate karena berkurangnya jumlah blok yang dapat disimpan, meningkatnya konflik misses, dan kurangnya pemanfaatan spatial locality. Ukuran blok optimal harus dipilih untuk mencapai keseimbangan antara memanfaatkan locality dan menghindari konflik misses. Keempat, apa perbedaan dari pengaruh terhadap blok terhadap ukuran dengan pengaruh ukuran blok terhadap misrate? Jelaskan. Oke, ukuran blok terhadap berbagai ukuran chat dapat dilihat. Kecil, ukuran blok yang terlalu besar mengurangi jumlah blok dan meningkat misrate karena konflik misses. Pada chat sedang, ukuran blok sedang biasanya optimal karena chat cukup besar untuk menyimpan beberapa blok besar yang mengurangi misrate. Pada chat besar dapat mengakomodasi lebih banyak blok besar, tetapi terlalu besar akan mengurangi jumlah blok secara signifikan dan meningkatkan misrate karena konflik misses. Pada ukuran blok terhadap misrate, ukuran blok kecil tidak memanfaatkan spatial locality dengan baik, meningkatkan misrate. Ukuran blok sedang memanfaatkan spatial locality dengan baik, mengurangi misrate. Pada ukuran blok besar, setelah ukuran tertentu, jumlah blok yang dapat disimpan menurun, meningkatkan konflik misses dan misrate. Dengan demikian, untuk NASA 7, penting untuk menemukan ukuran blok yang optimal sesuai dengan ukuran chat yang digunakan untuk meminimalkan misrate dan memaksimalkan efisien chat. Nah, kita masuk ke penjelasan materi yang kedua, yaitu pengaruh replacement policy. Sesuai pada prosedur yang berlaku lagi, kita jalankan sampai chatnya nanti berdasarkan prosedur yang berlaku. Perlu teman-teman perhatikan juga konfigurasi replacement policy yang akan kita konfigurkan di sini, mulai dari random, LRU, LFU, dan FIFO. Nah, berarti yang dimaksud kita akan memainkan konfigurasi pada replacement policy. Nah, di sini kita diminta untuk menggunakan trace file mulai dari R, NASA7, SWM, dan MDLJD. Kita langsung saja ke sample chat. Kita buka configure. Di sini dia diminta SMP 1 Messi random. Kita sesuaikan dengan prosedur yang berlaku. Ini sudah benar. Kita masuk ke worldwide-nya. Di sini diminta 16. Jadi kita turunkan work by block-nya. Di sini tetap diminta di 16 dengan ukuran 16 dengan ukuran block size 32 byte. Sudah benar.
Blok in memorinya kita bermain pada 8192. Kita turunkan 8192. Nah, benar. Dengan memori size 256 KB. Benar. Sini kita cek lagi, kita main di mapping 8-way set asosiatif set 16. Set asosiatif setnya 16. Nah, login chatnya 128 dengan chat size 4 KB. Nah, benar. Pertama-tama kita akan bermain pada ER. Teman-teman buka trash, PRG. Di sini kita hilangkan dulu centang NASA 7-nya, masuk ke ER. Nah, tinggal teman-teman centangkan, kita oke. Kita jalankan. Jangan lupa step by step menjadi komplit, kita execute. Nah, sini muncul global hidden message-nya. Pada penjelasan kali ini, pengaruh replacement policy, kita hanya akan bermain pada sini teman-teman. Yang tadi kita jalankan LRU. Kita mulai dari LRU, lalu kita pindahkan ke random. Lalu kita selanjutnya kita pindahkan ke LFU. Kita tinggal okekan, lalu kita jalankan. Kita pindahkan ke Vivo, kita okekan, lalu kita jalankan. Kita hanya bermain pada replacement policy-nya teman-teman, hanya pada replacement policy. Nanti sudah selesai replacement policy yang ER, kita bisa ganti lagi. Nah, ini kita okekan, kita ganti open memory trace-nya. Kita lihat soalnya di sini diminta menggunakan trace file NASA ER. Tadi ER sudah selesai, NASA 7, SWM dan MDLJD. Nah, kita hanya pada pemindahan trace file, jangan lupa teman-teman untuk menonaktifkan centang yang telah kita jalankan tadi. Kita hapus dulu, baru kita ganti NASA 7, kita centangkan kembali. Nah, ingat, kita hanya main pada replacement policy dari random, LRU, Vivo, LFU. Nanti teman-teman akan mendapatkan hasil uji seperti ini. Nah, ini replacement policy R. Nah, mulai dari LRU, LFU, random, Vivo dengan konfigurasi yang telah ditetapkan pada prosedur. Nah, mendapatkan global hidden message seperti ini. Lalu kita ganti apanya? Trace filenya ke NASA 7. Mulai lagi dari LRU, kita mainkan replacement policy-nya dari LRU, LFU, random dan Vivo dengan konfigurasi yang tetap yang tertera pada prosedur yang berlaku, mendapatkan global hidden message seperti ini. Lalu kita ganti lagi trace filenya dari NASA 7 ke SWM. Jangan lupa teman-teman centangkan. Nah, teman-teman mainkan lagi replacementnya ini dari random, LRU, Vivo, dan LFU. Jadi teman-teman akan mendapatkan global hidden message seperti ini. Teman-teman ganti lagi. Lalu masuk ke open memory trace-nya untuk mengganti trace file yang lainnya. Nah, pada soal diminta setelah SWM MDLJD. Nah, teman-teman hanya perlu mengganti ke MDLJD. Jangan lupa teman-teman centangkan. Oke, teman-teman cek chatnya. Ini konfigurnya tetap ya teman-teman. Kita hanya memainkan pada replacement policy. Saya ingatkan kembali, karena pada soal diminta kita hanya mengkonfigurasi replacement policy menggunakan random, LRU, LFU, dan Vivo. Untuk setiap konfigurasi, dapatkan misread menggunakan trace file pada ER, NASA 7, SWM, dan MDLJD. Nah, ini yang MDLJD tadi.
Kita mainkan random, LRU, FIFO, dan LFU. Oke kan, menjalankan, dan nanti akan mendapatkan hasil global hit and miss seperti ini. Kita masuk ke pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan dari replacement policy? Bagaimanakah kegunaan atau pengaruh terhadap kinerja sistem? Jelaskan. Replacement policy adalah aturan atau kebijakan yang menentukan data atau instruksi mana yang akan digantikan atau dihapus dari cache, memori, atau penyimpanan ketika ruang untuk data baru diperlukan dalam konteks sistem komputer. Replacement policy sering diterapkan dalam manajemen memori, manajemen cache, dan manajemen penyimpanan. Jenis-jenis replacement policy itu ada 4. Di sini saya kedapatan 5. Ada LRU atau less recently used. Pada SMP cache kita hanya mendapatkan 4 replacement policy. Tapi setelah saya research lagi, saya mendapatkan 5 jenis. Ada LRU, FIFO, OPT, random replacement, dan LFU. Tiap-tiap jenisnya memiliki hasil yang berbeda. Data dari LRU, data yang paling lama tidak digunakan akan digantikan terlebih dahulu, mengasumsikan bahwa data yang paling baru digunakan lebih mungkin untuk digunakan lagi dalam waktu dekat. Lalu implementasi yang umum dalam CPU. Masuk ke FIFO, data yang pertama kali dimasukkan akan digantikan terlebih dahulu. Sederhana dan mudah diimplementasikan. Kurang efisien dibandingkan dengan LRU dalam banyak kasus. Nah, dapat diketahui bahwa FIFO kurang efisien daripada LRU. Lalu ada optimal path replacement atau OPT, mengganti halaman yang tidak akan digunakan untuk waktu terlama di masa depan. Teoretis dan optimal, tetapi sulit diimplementasikan karena memerlukan pengetahuan masa depan. Selanjutnya ada random replacement, memiliki halaman yang akan digantikan secara acak. Nah, random sesuai namanya random replacement, dia memiliki halaman yang akan digantikan secara acak. Sederhana tapi kurang efisien dibandingkan dengan metode lain. Nah, random replacement ternyata dia memang sederhana tetapi kurang efisien dibandingkan metode-metode lainnya dari LRU, FIFO, OPT, dan LFU. Lalu ada least frequently used atau LFU, mengganti data yang paling jarang digunakan dan mengasumsikan bahwa data yang sering digunakan akan tetap digunakan di masa depan. Pertanyaan kedua, secara umum manakah replacement policy dengan misalnya terbaik dan mana yang paling buruk? Dalam perangkaian aplikasi ini, penentuan kebijakan penggantian terbaik dan terburuk sangatlah bergantung pada pola akses dan data spesifik dari setiap aplikasi dan karakteristik cache yang digunakan. Di sini, hasil riset yang telah saya cari, semua memiliki trace file yang semua trace file yang saya jalankan ada keuntungan dan kerugiannya. Kita mulai dari R itu dalam kasus terbaik dengan kebijakan penggantian LRU, terburuk pada kebijakan FIFO. Kalau NASA 7 terbaik pada kebijakan penggantian LRU atau LFU, terburuk kebijakan penggantian random placement. Kalau trace file SWM terbaik pada kebijakan penggantian LFU, terburuk pada kebijakan FIFO. Pada MDLJD terbaik pada kebijakan FIFO dan LRU atau LRU, tapi dia terburuk pada kebijakan LFU. Lanjut analisis apakah setiap trace file mempengaruhi kinerja dari masing-masing replacement policy. Apakah manfaat kinerja seluruh replacement policy terjadi untuk semua tolak ukur atau bergantung pada file trace filenya? Analisis pengaruh trace file terhadap kinerja replacement policy sangat penting untuk memahami bagaimana berbagai kebijakan penggantian memori berinteraksi dengan pola akses data yang berbeda. Pengaruh trace file terhadap kinerja replacement policy. Yang pertama ada LRU atau least
recently used. Kinerja LRU sangat dipengaruhi oleh pola akses data yang menunjukkan lokalitas temporal, di mana data yang baru saja diakses kemungkinan besar akan diakses lagi dalam waktu dekat. Kedua ada LFU atau least frequently used. LFU lebih efektif untuk trace file yang menunjukkan lokalitas frekuensi di mana data yang sering diakses akan terus sering diakses dalam jangka waktu yang lebih panjang. Jika LRU tadi kemungkinan besar akan diakses lagi dalam waktu dekat, kalau LFU sering diakses dalam jangka waktu yang lebih panjang. Masuk ke FIFO atau first in first out. FIFO menggantikan data berdasarkan urutan masuk tanpa mempertimbangkan pola akses selanjutnya. Random replacement, yaitu random replacement tidak mempertimbangkan pola akses sama sekali, sehingga kinerjanya sangat tidak konsisten dan biasanya buruk dibandingkan kebijakan lainnya. Sesuai namanya, random replacement yaitu bekerja secara acak. Kinerja seluruh replacement policy tidak seragam untuk semua tolak ukur dan sangat bergantung pada trace file yang digunakan. Evaluasi dan pengujian empiris pada trace file nyata dan simulasi yang mencerminkan beban kerja sebenarnya sangat penting untuk menentukan kebijakan yang penggantiannya paling sesuai. Kesimpulan pertanyaan nomor 4 selanjutnya. Kesimpulannya, apakah penggunaan replacement policy yang konkret meningkatkan kinerja sistem? Jika jawabannya adalah ya, secara umum merupakan langkah dengan manfaat yang lebih dari random ke LRU, dari random ke LFU, atau dari random ke FIFO. Mengapa? Ya, penggunaan replacement policy yang konkret dapat mengerjakan sistem. Kebijakan penggantian yang tepat membantu mengurangi misread, yang pada gilirannya meningkatkan efisiensi cache dan keseluruhan kinerja sistem. Menggantikan random replacement dengan LRU biasanya memberikan peningkatan kinerja yang paling signifikan dalam berbagai aplikasi karena kemampuannya meningkatkan temporal locality. Oleh karena itu, langkah dari random ke LRU adalah yang paling bermanfaat secara umum dibandingkan dengan perubahan kayak random ke LFU atau random ke FIFO. Sekian, hanya itu yang bisa saya dapat sampaikan. Bila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.